Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nurrahmani Aya Ramadan. Saya Frida Luciana. Saya Haifa Nabila. Saya Maulinda Sari. Nah, di sini kami akan mempublikasikan mengenai artikel penelitian survei iklim di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Adaptasi masyarakat Desa Sukamaju terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pada pola cuaca yang dipengaruhi oleh perubahan panas bumi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor pendukung pemanasan global semakin meningkat, terutama karena aktivitas manusia itu sendiri. Jika panas bumi terus-menerus meningkat, maka penguapan juga akan meningkat sehingga menyebabkan pola dan curah hujan juga ikut berubah. Perubahan ini tentu akan memberikan dampak negatif pada manusia seperti kegagalan panen contohnya karena pola hujan yang sulit diprediksi lagi sehingga para petani sulit menentukan kalender tanam, juga kesulitan dalam menghadapi hama yang siklusnya tidak terputus. Dengan begitu, dibutuhkannya pengetahuan tentang perubahan iklim agar masyarakat dapat menghadapi dampaknya dan menjadi sebuah adaptasi bagi mereka. Mengapa hal ini sangat penting? Tentu saja adaptasi ini masyarakat dapat bertahan hidup dalam menghadapi lingkungannya. Jika kita lihat di kota-kota, tentu pendidikan serta sosialisasi tentang perubahan iklim gencar dilaksanakan dibandingkan yang ada di desa-desa, sehingga adaptasi masyarakat desa terhadap perubahan iklim menjadi sebuah tanda tanya. Maka artikel ini akan membahas bagaimana adaptasi yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Penelitian pada kajian ini dilaksanakan dengan metode survei lapangan dan unit analisis utamanya adalah dusun. Dalam mendapatkan informasi digunakan data primer, yaitu yang dilakukan secara survei lapangan, dan data sekunder dari data BPS untuk menunjang kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta kuesioner. Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Letak Desa Sukamaju secara astronomi pada koordinat 106 bujur timur dan minus 6,5 lintang selatan. Letak Desa Sukamaju secara geografis yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigudeg, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaraksa dan Cipayung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangradin. Desa Sukamaju memiliki luas wilayah yaitu 632 hektar dan terdapat 7 dusun di dalamnya. Dusun pertama itu ada Dusun Bedahan, kedua ada Dusun Cilame, ketiga ada Babakan Cilame, dusun keempat itu ada Ciasahan, dusun kelima ada Cikaret, dusun keenam ada Cigowong, dan dusun terakhir atau ketujuh itu ada Taman Sari. Berdasarkan data primer yang didapatkan secara wawancara menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk semakin meningkat seiring dengan pembangunan gedung sekolah baru dan dorongan dari kepala desa agar warganya sadar akan pentingnya pendidikan. Karena jumlah penduduk yang juga terus meningkat, jumlah sekolah menengah menunjukkan angka lebih banyak dibandingkan dengan sekolah dasar atau PAUD. Dengan begitu, pengetahuan dasar tentang perubahan iklim dapat didapatkan oleh masyarakat lewat pendidikan. Hasil dari kuesioner yang dibagikan menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sukamaju tahu bahwa apa itu perubahan iklim dan mereka sadar akan perubahan iklim. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki pengetahuan dasar mengenai perubahan iklim. Masyarakat berpendapat bahwa perubahan iklim ini sangat berpengaruh dalam pertanian dan kesehatan karena sektor perekonomian masyarakat yang dominan ke pertanian dan penyakit yang mereka rasakan karena perubahan iklim. Berdasarkan survei lapangan, fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sukamaju yaitu sekolah menengah berjumlah 14 sekolah negeri dan swasta, lalu sekolah dasar atau PAUD ada 5 sekolah negeri dan swasta. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.
Dampak dari perubahan iklim yang dirasakan masyarakat, terutama pada bidang pertanian, masyarakat mulai beradaptasi di mana tadinya masyarakat membuat kalender tanam yang dilakukan bersama-sama dalam perkumpulan gabungan kelompok tani Gapoktan, tetapi saat ini penentuan kalender dilakukan secara sendiri-sendiri. Adaptasi selanjutnya yaitu dalam menjaga lingkungan hidup. Utamanya adalah perangkat desa serta tokoh masyarakat dengan gencar mensosialisasikan pengetahuan dasar tentang dampak perubahan iklim seperti kebencanaan. Bencana yang sering kali terjadi yaitu banjir. Dalam pencegahannya, masyarakat dengan perangkat desa bersama-sama mengolah kebersihan lingkungan hidup seperti sosialisasi membuang sampah pada tempatnya, meskipun belum adanya pemilihan sampah dan pengelolaan sampah masih dibakar. Kemudian dibuatnya dan pembersihan saluran air. Selain itu, disosialisasikan juga mengenai menjaga kesehatan dari posyandu serta memberi vitamin dan makanan sehat. Dengan melihat hal tersebut, berikut kalender tanam yang kami rekomendasikan sesuai dengan tanaman yang terlihat di Desa Sukamaju. Yang pertama ada padi, sawit, coklat, dan karet. Penanaman padi dapat dilakukan sepanjang bulan-bulan basah, sedangkan tanaman coklat dan karet hanya pada 1 bulan basah. Untuk kelapa sawit berada pada awal-awal bulan basah. Tetapi untuk tanaman sawit tidak kami rekomendasikan karena tanaman ini membutuhkan sangat banyak air. Sedangkan Desa Sukamaju kerap kali mengalami kekeringan karena penanaman tanaman sawit. Seminggu saja hujan turun, maka terjadilah kekeringan. Karena sumber pengairan pertanian rata-rata menggunakan air sungai dan masyarakat juga masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan lainnya. Berikut merupakan komoditi yang diusulkan kepada masyarakat setelah melihat kalender tanam. Sawit tidak direkomendasikan. Selain itu, komoditi-komoditi ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Dari hasil kuesioner yang didapatkan dari salah satu responden yang ada di Sukamaju, untuk potensi sektor ekonomi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya adalah dari pertanian dan sekitar 3/8 penduduk Sukamaju berpenghasilan dari perdagangan besar atau eceran. Hasil dari pertanian sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa. Seperti salah satu responden yang merupakan warga dari Desa Sukamaju yang menggunakan hasil panennya untuk kehidupan sehari-hari. Di Desa Sukamaju juga terdapat beberapa tempat wisata yang dapat memikat para wisatawan seperti situs Tapak Tilas. Keberadaan ekonomi. Di Desa Sukamaju sudah banyak masyarakat yang mengembangkan UMKM. Sekitar 800 masyarakat yang sudah mengembangkan UMKM tersebut. UMKM tersebut sudah mampu menunjang perekonomian di desa dan lokasinya pun sudah cukup strategis untuk dikunjungi. UMKM dari Desa Sukamaju ada pengrajin, pedagang, dan lain sebagainya. Namun karena adanya pandemi COVID-19, hasil dari UMKM pun menurun. Jenis usaha dan perdagangan berbasis online. Jenis dan usaha perdagangan di Desa Sukamaju sudah menerapkan sistem online, seperti penjualan makanan secara online atau toko-toko online. Perdagangan berbasis online ini memperkuat posisi persaingan usaha. Di Desa Sukamaju, jenis usahanya sudah berbasis agraris. Penggunaan gadget pada pembelajaran di sekolah berbasis online. Dalam kegiatan pembelajaran sekolah baik dasar maupun menengah di Desa Sukamaju sudah menggunakan kemajuan teknologi seperti gadget smartphone. Di era pandemik seperti ini di Desa Sukamaju sudah menggunakan gadget untuk pembelajaran sekolah online. Bagi salah satu responden, penggunaan gadget untuk proses pembelajaran justru tidak bisa diterapkan secara terus-menerus karena kebanyakan anak yang sekolah malah menggunakan gadget untuk bermain, menjadi tidak bisa memanajemen waktu dan menghambat proses pembelajaran. Jumlah penggunaan gadget. Rata-rata penduduk Sukamaju yang bersekolah sudah memiliki dan menggunakan gadget. Untuk kalangan orang tua di Desa Sukamaju tidak banyak yang menggunakan gadget, hanya kalangan muda saja. Penggunaan gadget lebih dari 8 jam dikatakan tidak wajar oleh salah satu responden dikarenakan dapat merusak mata. Penggunaan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa lokas, campuran pada kelompok umur. Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Sukamaju menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda untuk berbicara. Namun lebih sering menggunakan bahasa Sunda. Rata-rata sedari kecil
di desa sudah dapat menggunakan bahasa Sunda secara fasih. Keberadaan dan penggunaan sumber air, air tanah, air sungai, pam, irigasi. Sistem irigasi untuk minum, pertanian, dan mandi di Desa Sukamaju berbeda-beda. Untuk minum, masyarakat biasanya menggunakan sumber mata air. Untuk pertanian biasanya menggunakan air sungai, dan untuk mandi menggunakan air sumur. Bentuk inovasi pertanian. Di dalam bidang pertanian, di Desa Sukamaju sudah menggunakan inovasi-inovasi untuk mempermudah penduduk desa dalam kegiatan pertanian, seperti penggunaan traktor. Hasil dari penggunaan inovasi tersebut membuat hasil pertanian menjadi bahan jadi dan hasilnya lebih bagus, dan inovasi di bidang pertanian tersebut sangat penting bagi warga desa. Makanan pokok dan asal sumber pangan. Makanan pokok yang dimakan di Desa Sukamaju ialah nasi. Untuk umbi-umbian biasanya dimakan untuk camilan oleh orang desa. Sumber pangan tersebut didapatkan dari kebun atau pertanian warga, dan hasilnya mencukupi untuk kebutuhan. Di Desa Sukamaju, semua sumber pangan sudah ada di desa, dan hanya beberapa makanan jadi saja yang harus dibeli di desa lain. Keberadaan kebun tanaman obat, masyarakat memiliki lahan hijau. Ada beberapa warga desa yang menanam tanaman obat seperti jahe dan kunyit yang ditanam di perkarangan pribadi. Seperti dari beberapa responden, perolehan ilmu tentang cara pengolahan tanaman obat dan khasiat dari obat tersebut didapat dari orang tuanya terlebih dahulu atau turun-menurun. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R atau membuang pada tempat sampah lokal, keberadaan bank sampah, petugas sampah, pengelolaan sampah, dibakar, dibuang, dipilah. Di Desa Sukamaju sudah menerapkan pilih sampah ketika ingin dibuang untuk mempermudah proses pengelolaan sampah. Biasanya, pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara dibakar. Namun, warga desa kurang mengetahui tentang 3R, walaupun suka diadakan sosialisasi atau edukasi terkait pengelolaan sampah. Keberadaan tokoh pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di Desa Sukamaju memiliki tokoh agama yang cukup banyak. Sekitar ada 40 kiai di desa, dan tokoh agama tersebut mempengaruhi kualitas keagamaan warga desa. Karena para tokoh agama juga berperan aktif dalam membantu masyarakat di kehidupan sehari-hari, seperti sering mengadakan pengajian di desa. Peserta keluarga berencana dan vaksinasi. Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi sudah didapatkan oleh warga desa, dan mayoritas warga desa sudah divaksinasi. Hanya sekitar 1/4 warga desa yang belum mendapatkan vaksinasi. Efek vaksinasi yang didapatkan warga desa tidak ada yang mendapatkan efek samping yang buruk, hanya gejala biasa saja. Penduduk pendatang yang ada di Desa Sukamaju bisa sampai 80 orang di setiap tahunnya, dan diimbangi oleh penduduk yang emigrasi, dan penduduk luar tersebut tinggal di desa. Kebanyakan penduduk luar yang tinggal di Desa Sukamaju masih berasal dari Pulau Jawa. Dalam sehari, penduduk Desa Sukamaju bisa mendapatkan uang kurang lebih 100.000. Terdapat beberapa warganya yang bekerja di luar desa. Transportasi yang biasa digunakan untuk bekerja di luar desa adalah motor. Beberapa warga yang bekerja di luar desa ini akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Biasanya, warga yang bekerja di luar desa pulang sekiranya seminggu sekali ke desa. Di Sukamaju sering terjadi bencana alam, yaitu banjir bandang. Di desa juga mempunyai dana darurat bencana. Warga Desa Sukamaju sudah memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana mitigasi sebelum, sesaat, dan sesudah bencana alam. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut, pemahaman masyarakat akan pengetahuan dasar tentang perubahan iklim sangat penting karena dapat mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, sehingga dapat bertahan hidup. Adaptasi tersebut dapat berupa pencegahan maupun bagaimana masyarakat menghadapi perubahan iklim.
seperti yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sukamaju. Meskipun belum maksimal, tetapi masyarakat dan perangkat desa senantiasa bekerja sama agar dampak negatif dari perubahan iklim yang dirasakan tidak merugikan mereka.